Selamat datang di video gua, dan video kali ini gua akan memberikan review dan tips untuk penggantian selang rem di Yamaha WR155R. Oke, selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, terutama roda 2. Dan langsung kita mulai bahas ke pembahasannya, yaitu selang rem untuk Yamaha WR155R. Kalau yang penasaran modifikasi gua apa aja, bisa nonton di sini. Di situ gua membahas semua modifikasi motor WR155R gua, mulai dari knalpot, mesin-mesin, kaki-kaki, dan stang apa aja. Dan sekarang kita mulai ke pembahasan bagian details-detailsnya. Oke, selang rem untuk WR155R apakah sudah ada di pasaran dan apakah PNP? Jawabannya sudah ada, dan PNP silahkan searching online. Tapi searching online jangan tulis selang rem WR155R, karena itu kemungkinan akan sulit ketemu. Tapi searchinglah selang rem 130 cm, 130 cm. Di situ merek yang pernah gue temuin adalah salah satunya ini, TDR, sama satunya lagi Scarlett. Warnanya ada apa aja? Banyak. Ada biru solid, ada merah solid, ada hitam karbon, ada silver. Dan yang gue beli ini warnanya silver dari merek TDR. Pertama gue kasih tipsnya dulu ya, cara pemasangan seperti apa biar lu aman penggunaannya. Biar nggak pernah mengalami kegagalan atau kerusakan kecil dari selang rem ini seperti yang gue alami. Pertama, selang rem ini bentukannya ada dua ujung ya. Satu bentukannya lurus untuk kepalanya, dan satu lagi bentukannya agak melengkung. Nah, itu untuk penggunaannya wajib jangan sampai salah nih. Ya salah juga boleh sih, paling tekukannya agak berbeda. Yang lurus itu dipasang ke master rem, jadi bentukannya lurus seperti ini. Yang melengkung pasang di kalipernya, kaliper di bawah. Udah itu dia datang dalam ada dua selongsong karet. Dua selongsong karet ini fungsinya buat megang master rem ini biar nggak terlalu kemana-mana dalam kondisi stangnya ini. Jadi nggak terlalu meliuk kemana-mana, diarahkan pakai selongsong karet ini. Dan selongsong karet ini harus di grip di part-part motor. Biasa semua motor standar udah pasti dikasih. WR155R ini juga dikasih. Tapi ada yang harus tidak boleh dipasang. Di bagian mana? Mari kita tengok ke bawah. Jadi bentukan selongsong karetnya itu ada dua nih. Satu ini, satu yang gua pasang di bracketnya si Yamaha WR155R. Yang satu ini sengaja nggak gua pasang. Sebetulnya bracketnya ini bisa dipasang di atas, seperti ini kan. Nah, jadi bracket yang atas tuh sebenarnya bisa dipasang di sini nih. Selongsong karetnya, kalau nih ada yang pengen pasang ke sini, sebenarnya ini pas, bentukannya pas, tinggal dipasang aja. Jadi secara logika harusnya selang remnya jadi lebih terarah. Tapi gue malah sengaja lepas. Jadi karena sebetulnya kalau ini dipasang ke bagian sini, itu terlalu rapet, terlalu ngepas, terlalu senak gitu ya. Jadi nggak bisa sesmooth ini nih, si karet ini kan tuh. Kalau lihat kan smooth banget kan ngelewatin selang rem. Tapi kalau misalnya begitu dipasang, jadi terlalu seret. Malah ujungnya si selang remnya ini nggak terlalu smooth bisa ngelewatin karet ini. Nah, bahayanya ketika kita ngerem, hard braking dan bagaimanapun sebagainya, normalnya tuh ketika ngerem ininya ngelengkung nih, ngelengkung ke atas. Jadi ininya sengaja kita tekuk ke atas buat ngelengkung ke atas ketika si bagian bawah ini menekan. Tapi karena ini terlalu seret dan dia nggak bisa smooth, lihat aja ini ada tekukan di sini nih, ujungnya selangnya kan jadi nggak lurus ya. Ketika ngerem, gue kemarin ngalamin ujungnya ini karena rapet, dia ujungnya tetap di sini, ketekuk begini, ketekuk di dalam begini. Bukannya dia keoper ke atas, tapi malah ketekuk ke dalam. Nah, bahayanya kalau misalnya kita rem sampai bottoming, misalnya ini sampai ke paling atas, bisa jadi si selang remnya ini malah patah, sobek, damage, atau bisa jadi shock breaker kita nggak bisa main secara maksimal karena ada penghalangnya di sini yang dia menahan nggak mau ditekuk sampai habis. Jadi shock breaker lo ujungnya mainnya ketahan. Jadi saran gue mendingan ini dilepas saja, ditaruh di bawah, ini kosong, dan bagian atas juga kosong. Yang penting yang di bawah. Kenapa yang di bawah paling penting? Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kita lanjut ke yang bawah ini. Wajib banget pakai karet. Fungsinya buat apa? Jadi memang ini dia didesainnya buat ngejepit nih. Si karetnya ini didesain buat dijepit. Jadi fungsinya buat apa? Gue sendiri kemarin ngalamin sih. Makanya jangan sampai ada yang salah. Ini harus dikunci biar selang yang di bawah dari sini, di bawah ke cakram dan lain-lainnya itu nggak terlalu fleksibel. Dia biar bentukannya terkunci.
Dan ini gue coba kasih contoh pengalaman yang gue alamin karena tidak terlalu memperhatikan bagian ini. Jadi karena gue nggak terlalu ngencengin bagian atasnya ini, dia itu kan kendor nih, jadi bisa gerak-gerak nih, naik turun kan. Nah waktu itu yang gue alamin, gue waktu itu ganti cakram dan belum sempat nyeting ininya. Endingnya gimana? Selang remnya ini terlalu panjang. Karena terlalu panjang, ujungnya dia belok ke sini nih. Belok dan nabrak sama pelek. Ujungnya jadi dia belok gini dan nabrak ke pelek. Dan ya ujungnya gesek terus pakai jalan, dan lama-kelamaan casing dari selang remnya ini juga pasti damage, rusak, dan peleknya sendiri juga udah mulai bisa juga rusak. Ini kalau bisa lihat tulisan ekspedisinya udah kegesek-gesek nih. Ya untungnya nggak terlalu parah sih. Untungnya gue baru pakai sekitar 20 km, gue baru mulai menyadari dan langsung gue perbaikin. Dan ini belum terlalu parah. Tapi buat lu yang pengen modif, perhatikan hal ini, apalagi waktu ganti cakram, karena bentukan kabelnya pasti berbeda. Jadi baiknya seperti apa? Ini lu urutin senatural mungkin tekukan selang remnya, tekan sampai seatas-atasnya. Udah gitu kunci pakai kunci L sekencang-kencangnya, jangan kendor-kendor. Udah kencang, jadi ujungnya dia nggak bisa naik turun nih. Mau naik turun agak terlalu seret, nggak mungkin, agak sulit juga buat dia bisa merosot. Mungkin bisa merosot tapi agak sulit. Jadi ya kencengin sekencang-kencangnya tapi jangan sampai bulat. Jadi ujungnya kalau bisa dilihat, ini selang remnya nekuknya secara natural ke dalam selongsong shock, nggak kena pelek sama sekali, masih ada jarak sekitar satu jari kelingking. Dan ini udah nekuk naik ke atas jauh lebih aman. Oh ya, satu tips lagi buat yang para pengguna WR, jangan sampai salah nih ya, beli yang 130 cm, jangan beli yang lebih pendek, udah gitu pasang selang remnya di kesampingin. Jadi ini kan kalau yang lu lihat punya gua, ini nekuk ke atas. Persis kayak Yamaha WR standarnya nih, ditekuk ke atas. Biar kalau kita lagi hard braking atau ngerem separah-parahnya, selang rem yang berlebih ini akan keoper ke atas. Jangan ditaruh ke samping ataupun ke bawah. Misalnya ada yang beli lebih pendek, ujungnya oper ke samping gitu ya. Karena bahayanya ketika kita hard braking yang paling parah, selang rem ini malah nggak mau nekuk, ujungnya mengganggu kinerja suspensi kita karena ada selang rem yang ketekuk. Bisa jadi selang remnya ketekuk, kinerja suspensi kita yang bermasalah, atau bisa jadi lama-kelamaan selang rem kita yang malah rusak karena keseringan ketekuk, tingkat tekukannya tidak natural. Kalau ini gue lengkungin jadi masih natural, oper ke atas. Oke, itu untuk tips pemasangan dari selang rem dan beli speknya seperti apa. Untuk reviewnya seperti gimana, reviewnya mungkin singkat banget ya, karena yang namanya selang rem kayaknya semua motor udah tahu fungsinya buat apa. Yang braided steel ini jauh lebih presisi pengeremannya, dan ketika lo hard braking, dia nggak karet. Kalau selang rem standar itu yang karet itu melendung, tapi kalau yang selang rem yang dari stainless ini yang braided, kecenderungan untuk membelendungnya lebih kecil. Jadi remnya tetap lebih padat walaupun lu udah pakai panas-panasan. Dan untuk pengalaman gue sendiri, gue lebih suka tuasnya jauh lebih padat buat nekennya. Jadi pas diteken itu ada rasanya tuh padat, feedback ke jari itu lebih padat. Kalau ke yang selang karet ada feedback sedikit lebih empuknya. Jadi biasanya gue bisa neken tuas remnya tuh jauh lebih dalam daripada yang ini gue yang braided. Karena kenapa? Karena ketika gue teken, beberapa tekanannya bukan ke oper ke cakram, tapi ke oper ke karet yang membelendung. Nah kalau ini padat nih di jari gua, dan ketika dipakai di jalan, gua belum pernah melakukan tes secara ilmiahnya ya. Tapi ada yang review kok di Aerox kalau nggak salah. Itu peningkatan pengeremannya lumayan dan katanya jauh lebih presisi untuk di jarinya. Dan bener aja kalau menurut gua memang remnya jadi lebih presisi karena dengan jari yang lebih, dengan feedback yang lebih padat, gue bisa tahu nih remnya mau sekeras apa. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga para pengguna WR terbantu dengan tipsnya ini. Untuk para pengguna CRF dan KLX atau di tracker, mungkin tips pemasangan selang rem tadi juga mungkin berguna sama seperti di WR 155R ini. Kalau misalnya suka video-video di channel gue, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.